Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di video ini admin ingin berbagi buat rekan-rekan semua mengenai guru swasta yang ikut P3K harus dapat izin dari yayasan. Namun sebelum ke informasi intinya, buat rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya, biar rekan-rekan tidak ketinggalan info-info terbaru tiap harinya dari channel ini. Jika sudah, admin ucapkan terima kasih. Dan langsung ke info intinya. Proses seleksi guru dengan skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K, diliputi oleh keluhan dari pendidikan swasta. Yayasan atau lembaga pendidikan swasta mengeluhkan potensi kurangnya guru akibat mengikuti seleksi P3K ini. Sebagaimana diketahui, guru honorer dari pendidikan swasta yang lolos seleksi P3K harus berada di lembaga pendidikan negeri. Hal itu sebagaimana yang ditentukan dalam UU ASN. Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nunuk Nuryani mengakui terdapat dua persoalan dari proses seleksi P3K bagi guru yang berlatar belakang pendidikan swasta. Pertama adalah ditinggalkannya pendidikan swasta oleh guru yang lolos P3K. Kedua adalah potensi posisi guru honorer yang bisa tergeser oleh guru dari swasta dalam proses seleksi. Mengenai hal tersebut, Nunuk mengaku masih terus melakukan koordinasi dengan Panselnas untuk merumuskan solusi terbaik. Sementara untuk saat ini, katanya, guru swasta yang akan mengikuti seleksi P3K diharuskan untuk mendapat izin dari yayasan atau lembaga pendidikan swasta tempat di mana ia mengajar. Kami telah melakukan pertemuan dengan Badan Musyawarah Perguruan Swasta. Dari situ, telah banyak masukan yang kami terima. Jadi, akan kami akomodir pada tahun 2022 bahwa untuk guru swasta, salah satu solusinya adalah adanya izin dari yayasan, ujarnya. Meski demikian, dalam Permenpan RB yang mengatur tentang seleksi P3K ini, sebenarnya tidak ada aturan mengenai izin dari yayasan atau lembaga swasta. Oleh sebab itu, katanya, pembahasan dengan Panselnas juga sampai saat ini masih dilakukan pendalaman untuk merumuskan skema-skema terkait penerimaan guru P3K. Menurutnya, pemerintah juga dibebani target tidak boleh ada lagi guru honorer pada tahun 2023 nanti. Yang perlu diketahui, bahwa kami terus bekerja keras agar guru honorer bisa mendapatkan kepastian, tuturnya. Ia menambahkan, skema penerimaan guru P3K saat ini berangkat dari tujuan untuk memberikan kesempatan yang adil bagi guru honorer untuk menjadi guru ASN. Mendapatkan kepastian penghasilan, jabatan dan perlindungan kerja yang baik. Itu komitmen awalnya, ujar dia. Sebelumnya, anggota Komisi 10 DPR Rimai Esti Wijayanti mengatakan, masalah yang kini mengemuka di balik banyaknya guru honorer yang diterima sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K adalah sepinya sekolah swasta, karena para gurunya sudah menjadi P3K. Ia menilai, butuh terobosan hukum yang cepat di tengah dilema ini, agar sekolah swasta tidak ditinggalkan para gurunya. Terobosan hukum yang dimaksudnya bisa dengan peraturan pemerintah atau peraturan presiden yang menempatkan kembali para guru P3K di sekolah-sekolah swasta. Dengan demikian, tidak ada kewajiban bagi P3K mengajar di sekolah-sekolah negeri. Persoalan ini mengemuka lantaran dalam UU ASN, PNS dan P3K wajib bekerja di instansi pemerintah, bukan swasta. Dalam ketentuan UU ASN yang dimaksud dengan ASN adalah PNS dan P3K yang bekerja di instansi pemerintah. Mungkin perlu peraturan pemerintah atau peraturan presiden untuk menempatkan lulusan P3K dari sekolah swasta untuk diperbantukan. Kalau ini kita biarkan akan jadi darurat persoalan di sekolah-sekolah swasta. Bahkan, ada sekolah yang tinggal kepala sekolahnya saja, karena gurunya lolos semua sebagai P3K, ujarnya. Esti mendesak pemerintah segera memberi solusi atas persoalan krusial ini. Jangan sampai sekolah-sekolah swasta dibiarkan menghadapi persoalan sendiri, tanpa solusi dari pemerintah. Terobosan solusi ini dibutuhkan segera, tanpa perlu menunggu ada perubahan UU ASN. Menurut hemat saya, terobosan terkait UU ASN sangat diperlukan. Tidak perlu menunggu perubahan UU ASN, tuturnya. Demikian Bapak Ibu semua informasi mengenai guru swasta yang ikut P3K harus dapat izin dari yayasan. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah menonton video ini.
Jangan lupa bantu kami untuk tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya, untuk mendapatkan video informasi terbaru lainnya dari channel ini. Bila ada komentar silahkan tulis di kolom komentar. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.